Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya menjelang tarawih yang dirahmati Allah. Kita hampir setiap tahun berpuasa bulan suci Ramadan. Kalau ada umur 20 tahun berarti 10 tahun dia sudah berpuasa Ramadan. Kalau ada umur 30 tahun berarti sudah 20 tahun dia puasa Ramadan. Kalau umur 50 tahun berarti sudah 40 tahun berpuasa Ramadan. Kalau 70 berarti 60 tahun sudah puasa Ramadan. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita sudah puasa 60 tahun lamanya. Kita sudah puasa 50 tahun lamanya. Kita sudah berpuasa 40 tahun lamanya. Tapi ketika kita lihat diri kita, perubahan yang signifikan itu tidak ada. Mentak lagi tapi tahun lalu puasa juga. Makanya pada malam ini kita akan mengkaji secara umum ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita jangan ibadah-ibadah saja, orang lain puasa kita puasa juga. Ini sebenarnya nilai apa yang ada pada surah Al-Baqarah ini 183. Yang kita sudah puasa dulu 40 tahun, 50 tahun kita sudah puasa. Ini untuk apa sebenarnya? Jadi kita cuma ambil 3 pelajaran saja dari surah Al-Baqarah ayat 183. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, Allah sedang mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang yang berpuasa, tanya sama mereka yang paling nikmat itu apa? Ketika berbuka puasa, segelas air ketika berbuka puasa. Padahal di waktu yang lain itu air itu tidak ada harganya, biasa saja. Makanan itu tidak ada harganya. Tetapi dia lebih berharga ketika di bulan suci Ramadan, apalagi kita berpuasa Ramadan. Maka air yang 1 gelas tadi berharganya luar biasa. Tidak ada orang walaupun sehebat apapun, urung kabanggi pi rokok, ketika buka puasa tidak ada dengan rokok. Allahumma laka sumtu wa bika amantu hana ya. Dia pasti air duluan, karena nikmat yang paling ini adalah nikmat ketika berbuka puasa, bukan nikmat merokok, tidak. Nikmat ketika berbuka puasa. Makanya secara tidak kita sadari, selama 30 hari ini, selama 1 bulan ini, Allah akan mengajarkan kita, ya petak teh kita nyoba, supaya kita setiap hari terus mensyukuri nikmat Allah, terus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu tidak akan teringat kepada nikmat sebelum seorang itu merasakan azab dulu. Seorang itu tidak tahu nikmatnya sehat sebelum dia sakit dulu. Maka kalau ingin tanya nikmat sehat sama orang sakit, coba tanya. Kalau ingin tanya nikmatnya jantung, nikmatnya ginjal, tanya sama orang yang gagal jantung dan gagal ginjal. Tanya sama mereka. Tanya sama orang yang cuci darah seminggu 2 kali, coba tanya sama mereka bagaimana nikmatnya ginjal. Jangan tanya sama orang sehat, orang sehat tidak tahu. Ya. Jadi makanya kalau ada orang yang sudah dipenuhi dengan nikmat, setiap hari nikmat selalu sama dia. Ada pesawat pribadi, ada pulau pribadi, ada apa lagi pulau pribadi, apartemen pribadi. Coba tanya sama dia, nikmat enggak naik pesawat pribadi itu? Tidak, biasa saja katanya. Nikmat enggak pergi ke pulau pribadi itu? Biasa saja kata dia. Nikmat enggak pergi ke Eropa sebulan sampai berapa kali? Biasa saja sama dia. Tapi coba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada dia, enggak usah berat-berat sekali, penyakit stroke stroke selama 1 bulan. Jadi orang yang tadi diberikan stroke oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan saja, dia tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana, di rumah saja dia. Ketika dia sembuh, dia keluar rumah, apa kata dia? Jalan kaki saja nikmat. Rupanya nikmat jalan kaki itu. Dari mana dia tahu nikmat? Setelah diberikan stroke oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Kalau tadi kita tanya bagaimana dengan jet pribadi tadi, dia mengatakan biasa saja. Ya. Jadi makanya kita harus beruntung, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan ini, yang Allah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba perhatikan binatang-binatang yang tidak punya akal, tumbuhan yang tidak punya akal. Kenapa rezeki kontinu diberikan oleh Allah kepada mereka? Karena mereka selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan juz 28 dan juz 29 di dalam Al-Qur'an. Diulang-ulang bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaya bahasa yang berbeda.
Ada gaya bahasa yang mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di situ ada tasydid. Jadi makna tasydid apa? Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk para malaikat, terus bertasbih kepada Allah secara kontinu, Pak, tidak pernah putus-putusnya. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi, kita ingin melihat, ingin menelaah bagaimana tasbihnya para malaikat. Apa kata beliau? Malaikat itu setiap hari bertasbih, binatang juga bertasbih sebagaimana tasbihnya malaikat, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dari pertama sekali diciptakan oleh Allah sampai terjadinya kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, ini tidak akan pernah berhenti-berhentinya, Pak. Mereka terus bertasbih kepada Allah, maka rezeki tidak akan pernah putus-putusnya kepada mereka. Makanya kenapa di bulan suci Ramadan ini, Pak, setiap doa itu istijabah. Kenapa? Karena kita hampir setiap hari kita teringat kepada Allah. Orang lain pernah teringat dengan Allah, ya, Pak. Nyom ketika ini kita mau makan sahur kan sudah teringat lagi kepada Allah. Ya Allah, lun apa malam ni, Pak, lun besok saya berpuasa. Ketika makan sahur teringat lagi kepada Allah. Ketika mau buka puasa teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya yang pertama, pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur, Pak. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mungkin seperti yang saya ungkapkan tadi, Pak. Kita berpuasa 50 tahun, 60 tahun, ada yang puasa 70 tahun, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sekarang kita ingin lihat, apakah puasa kita diterima oleh Allah? Apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan lihat orang berpuasa kita puasa juga. Lihat orang beribadah kita beribadah juga. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan begini, nanti akan datang suatu zaman, suatu masa, kata Rasulullah, umatku dia beribadah selama 60 tahun lamanya, kata Rasulullah. Rambutnya sudah memutih, kata Rasulullah SAW, tetapi ibadahnya itu tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan, Pak. Inilah yang membuat muridnya Imam Asy-Syafi'i, Pak, Imam Ahmad bin Hambal, ketika membaca hadis ini di depan murid-muridnya, beliau sampai menangis, dan ditanya oleh muridnya, kenapa engkau menangis wahai tuan guru? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, saya takut hadis Rasulullah itu untuk masa kita ini. Kita tidak diterima ibadah kita, tidak diterima salat kita, walaupun satu rakaat pun, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menafsirkan ini, kita ambil surah Al-Isra ayat 19, Pak. Kalau kita ingin ibadah kita dikabulkan oleh Allah, jadi jangan seperti ini selalu, sampai lagi nyoba. Kita sudah puasa 50 tahun tapi kita masih kueh ke gob, mentang dengki ke gob, ya, Pak. Ada yang nanya sama saya, bagaimana cara kita tahu kalau kita dengki sama orang lain? Ya, Pak. Jadi mudah sekali, saya bilang. Jadi ada bapak nanya, gimana cara, Ustaz? Katanya tak ada pu, kita dengki sama orang lain. Oh, mudah sekali, Pak. Bapak kalau lihat tetangga bapak beli mobil baru, beli rumah baru, atau naik jabatan, bapak mendadu ngah hati dah. Mendadu. Bapak berarti bapak kadengki kayaknya, Pak. Dong kayaknya, Pak. Ya. Begitu hebatnya hati ini, Pak. Hati ini memberitahukan kalau kita dengki kepada orang itu, Pak. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas pada surah Al-Baqarah, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak, al-ghaib di situ adalah kehebatan hati, Pak. Begitu hebatnya hati ini, Pak. Coba buat maksiat sekali, Pak. Coba lihat maksiat sekali, Pak. Yang duluan merespon apa? Hati, Pak. Hati kamu tak dua, Pak. Coba ambil punya orang lain, Pak. Coba korupsi punya orang lain, Pak. Yang pertama sekali merespon adalah hati, Pak. Begitu hebatnya hati ini, Pak. Dia merespon, mendadu, Pak. Coba kita ngomongin orang lain, Pak. Ketika orang lain itu tiba-tiba ada di depan kita, yang awal mendadu dah kenule mendadu, Pak. Hati mendadu, Pak. Ya, hati mendadu. Begitu hebatnya hati ini, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya kita ingin mengetahui bagaimana ibadah kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, "Wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kalau seandainya ibadah kita ini ingin diberi nilai oleh Allah, Pak. Kita puasa kita tadi ingin diberi nilai oleh Allah. Kemudian salat isya kita tadi ingin diberi nilai oleh Allah. Jangan satu rakaat, semua rakaat diberi nilai oleh Allah. Dan sebentar lagi kita akan salat tarawih, Pak. 20 rakaat itu akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat wa huwa mu'min. Dia harus mukmin. Mukmin itu apa? Inilah muncul beberapa tafsiran-tafsiran, Pak. Termasuk tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau?
Yang dimaksudkan syarat mukmin di situ adalah 3 variabel, Pak. Maka seorang akan diterima atau ditolak ibadahnya itu pada 3 variabel. Yang pertama, al-ikhlasu billah. Jadi ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fudail bin Ayad mengatakan kalau 3 itu kurang 1 saja, maka ibadahnya fa'amaluhu mardud. Imam Ibnu Katsir mengatakan kurang salah 1 saja dari 3 itu fa'amaluhu mardud. Kita ingin mengetahui nanti puasa kita diterima atau ditolak oleh Allah. Kita ingin mengetahui salat kita diterima atau ditolak oleh Allah. Yang pertama keikhlasan dulu, Pak. Ikhlas ini memang ibadah hati, Pak. Tidak ada yang bisa tahu masalah ikhlas ini, Pak. Termasuk 2 malaikat yang berada di samping kita tidak tahu kita ikhlas atau tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Ketika kita berinfak, malaikat cuma mencatat si fulan sudah berinfak. Tidak dicatat oleh malaikat si fulan ikhlas berinfak, tidak, Pak. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma huwa ikhlas?" "Ya Rasulullah, ikhlas itu apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Saya tidak tahu apa itu ikhlas. Nanti akan saya tanya sama Jibril," kata Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ketemu dengan Jibril, Pak. Ini ada di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Ketika Rasulullah ketemu dengan Jibril, Pak, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma huwal ikhlas?" Apa itu ikhlas ya Jibril? Jibril menjawab, "Saya tidak tahu apa itu ikhlas. Akan saya tanya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala." Ketika Jibril ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril bertanya kepada Allah, "Apa itu ikhlas ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Ikhlas itu sirrun baini wa baina abdi." Adalah rahasiaku dan rahasia antara aku dan hambaku. Kamu tidak tahu kalau hambaku itu ikhlas. Kamu Muhammad juga tidak tahu kalau hambaku itu ikhlas. Maka ikhlas itu ibadah hati. Maka hana perlu tak pegah dengan ikhlasnya. Lun tumbang masjidnya ikhlas lun berarti hana ikhlas ya, Pak. Ya. Hana perlu pegah, Pak. Ikhlas itu ibadah hati, Pak. Qanaah juga ibadah hati. Hana perlu pegah, Pak. Lun kok cukup qanaah hurung lun pegah, Pak. Berarti hana qanaah ya, Pak. Sabar juga ibadah hati, Pak. Lun cukup sabar kada pegah, berarti hana sabar ya, Pak. Ya. Jadi makanya ikhlas ibadah itu adalah standar ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah. Ikhlas itu bagaimana? Kita ibadah memang karena Allah, bukan karena orang lain. Ini satu, yang pertama. Yang kedua, dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menyuruh sesuatu dan yang membalas sesuatu itu. Kita yakin betul Allah yang mewajibkan kita puasa, Pak. Dan kita yakin betul Allah lah yang membalas puasa kita. Kita yakin betul kalau Allah yang mewajibkan kita untuk salat. Dan kita yakin betul juga kalau Allah yang membalas semua ibadah salat kita, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-shawab. Sawab ini apa? Amal ibadah yang kita lakukan itu benar. Jadi tidak salah. Artinya kita harus punya ilmu. Bagaimana ilmu berwudu, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara Al-Fatihah yang benar, bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Makanya dalam hadis Rasulullah ada orang berpuasa tidak dia dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Pahala hana tepu-tepu, Pak. Tidak ada pahala sama dia. Kenapa? Dia puasa tapi maksiat juga dia lihat. Dia puasa tapi masih ngomongin juga orang lain. Dia puasa tapi masih dengki sama orang lain, Pak. Dia puasa tapi masih ngomongannya pengapa yang kengkau ni, Pak. Itu menak gop, carut gop, caci maki gop, Pak. Jadi artinya apa? Ibadahnya kosong, Pak. Yang cuma dia dapatkan apa? Lapar dan haus saja. Kemudian ada yang versi yang kedua, apa? Jadi ibadah itu khawas, Pak. Tingkatan khawas. Kenapa khawas? Dia selain menahan lapar dan haus, dia juga menahan seluruh anggota tubuhnya. Kenapa? Karena dia takut nanti puasanya sia-sia saja dia menahan lapar dan haus, tetapi tidak dapat apa-apa. Maka dia tahan tangannya, tahan matanya, tahan mulutnya, tahan hidungnya, seluruh anggota tubuhnya ditahan, Pak. Ini yang kedua. Level yang ketiga, orang yang menahan hatinya. Artinya apa? Tidak dengki sama orang lain, tidak mau ikut campur urusan orang lain, tidak ikut campur urusan gop, Pak. Maka kita terus introspeksi diri, Pak. Untuk apa introspeksi orang lain? Lebih baik introspeksi diri, Pak. Maka ini 3 syarat tadi, Pak. Kurang 1 syarat saja, fa'amaluhu mardud. Maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama Ramadan ini kita belajar terus bagaimana yang membatalkan puasa, bagaimana membatalkan wudu. Kita belajar terus, Pak. Supaya apa? Amal ibadah kita tidak sia-sia seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 2. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Pada akhir ayat itu la'allakum tattaqun, Pak. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, di dalam kitab Fathul Bari beliau, syarah daripada Imam Al-Bukhari, apa kata beliau? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu ada 3 variabel, Pak. Tarkus syirik, meninggalkan syirik, Pak. Setelah bulan suci Ramadan ini kita ibadahnya ikhlas kepada Allah. Kita tidak riya, Pak. Ibadah bukan karena orang lain, Pak. Ya.
Ini salah satu indikasi syirik kecil, Pak. Jadi syirik kecil itu riya adalah salah satu indikasi syirik kecil, Pak. Kita berinfak gara-gara orang lain, kita bersedekah gara-gara orang lain, kita salat gara-gara orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, itu indikasi-indikasi kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, Pak. Tarkul ma'asi. Kita meninggalkan maksiat. Setelah Ramadan kita tinggalkan maksiat. Kalau setelah Ramadan itu masih seperti semula, artinya apa? Pendidikan bulan suci Ramadan tidak bisa mensucikan jiwa kita, Pak. Rugi saja kita berpuasa bulan suci Ramadan. Ini. Kemudian yang ketiga, Pak, fi'lul hasanat, berbuat baiklah kalian. Jadi mereka tiga indikasi, Pak, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ambil satu lagi dalam tafsir Al-Qurtubi, ini sebagai penutupnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak, yang dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, an tattaqi aqwalakum, jagalah perkataanmu, jagalah mulutmu. Setelah bulan suci Ramadan menyomentang tak menak gop katanya, Pak. Mentang menyotakeun ke gop, berarti ibadah kita tidak benar, Pak. Jadi makanya Imam Al-Ghazali mengatakan begini, bahkan bukan Imam Ghazali saja, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak. Kalau ada seorang mengatakan saya orang sufi, lun urung sufi, kita tanya, kenapa Bapak sufi? Saya salat tahajud. Kenapa sufi? Saya menghafal Quran. Kenapa sufi? Saya salat fardu, saya salat ini, saya salat itu. Kenapa sufi? Saya bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak? Walaupun anggota tubuhnya itu beribadah, tapi ketika hatinya itu dengki sama orang lain, Pak, dia ngomong kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain, Pak, dia ngomongin orang lain, Pak, maka dia disebut dengan sufiyun kadzibun. Dia sufi pembohong, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maka marilah, jadi jangan setiap datang bulan suci Ramadan orang puasa ada puasa haji, Pak. Datanya bukan puasa dengku behna mau tagai ngurulain, Pak. Nanti pegah na puasa, nanti pegah kau orang muslim, ya, Pak. Artinya apa? Lebih baik dah puasa mentong, ya. Itu sia-sia saja kita puasa, Pak. Artinya jangan baik lagi berkata-berkata jemulah. Ini sama seperti mobil, Pak. Mobil kalau masuk bengkel, dia ketika rusak 80%, ketika keluar nanti masih 80% juga, berarti tidak berhasil, ya, Pak. Yang lebih parah lagi, mobil rusak 180%, ketika keluar dari bengkel makin rusak, Pak, makin 30% rusak, Pak. Ini lebih parah loh, Pak. Jadi yang kita harapkan, masuk bulan suci Ramadan, masuk bengkel, rusak 50%, Pak. Ketika keluar, walaupun tidak begitu signifikan naiknya, keluar dari bengkel menjadi 20% lagi rusaknya, 10% lagi rusaknya. Artinya puasa kita sudah berhasil, Pak, meminimalisir kejahatan yang kita lakukan, kejahatan perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.